Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Frater Vanjos Ohelejaan dalam edisi renungan tanggal 23 November 2021. Bacaan-bacaan yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini yakni bacaan pertama kita ambil dari kitab Daniel bab 2 ayat 31 sampai 45. Kemudian kita renungkan juga bersama bacaan Injil pada hari ini yakni Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekan-pekan terakhir dalam liturgi gereja ini kita sering mendengar bacaan-bacaan yang mengisahkan tentang akhir zaman atau kehidupan eskatologis. Sebagai seorang beriman tentunya kita percaya bahwa kematian adalah kehidupan baru bersama Kristus. Namun dalam kenyataan hidup tidak sedikit kita berhadapan dengan beragam peristiwa hidup. Dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan di tengah-tengah kita, baiklah kita juga harus tetap waspada. Sebab jangan sampai nantinya kita ikut disesatkan oleh ajaran-ajaran yang bukan datang dari Allah. Atau dalam hal konkretnya misalnya seperti sarana-sarana duniawi yang menyesatkan hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada para muridnya hal serupa. Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dewasa ini tentunya kita selalu berhadapan dengan berbagai hal atau peristiwa yang menakjubkan, khususnya bagi kehidupan kita yang kadang berada di luar nalar kita. Misalnya temuan-temuan baru dalam dunia teknologi dan industri. Semuanya itu selalu memiliki daya tarik bagi manusia, sehingga jika manusia salah memaknainya, maka akan berdampak buruk bagi manusia sendiri. Dampak buruk terjadi ketika manusia salah menggunakan atau sudah kecanduan terhadap hal-hal baru, teknologi-teknologi baru. Bahkan manusia mendewakan atau menjadi hamba dari teknologi. Jika demikian terjadi, maka Allah bukan lagi sebagai sentral hidup manusia, melainkan teknologi adalah pusat hidup manusia, di mana manusia memfokuskan diri atau tergantung pada teknologi. Maka pada akhirnya kita kehilangan nilai esensial dari teknologi yang pada dasarnya diciptakan untuk membantu atau sebagai sarana bagi manusia untuk mempermudah segala urusan atau pekerjaan, atau membantu manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus juga mengatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Mungkin yang sekarang kita rasakan adalah bisa dikatakan perang media. Media sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi bagi manusia, kadang yang ditampilkan di sana adalah sikap dan tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan moral. Itulah misalnya berita hoax, pesan provokatif, serta sikap-sikap amoral yang sering ditampilkan lewat media. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi peristiwa-peristiwa yang bertentangan bagi kehidupan manusia, yang bertolak belakang dengan
nilai-nilai Kristiani, atau seperti dalam Injil tadi dikatakan bahwa hal-hal yang menyesatkan bagi diri manusia. Sikap apa yang hendak kita pegang untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hidup ini? Kiranya ada 3 sikap ini bisa membantu kita untuk menghadapi segala tantangan tawaran dunia yang menyesatkan hidup kita, bahkan membawa kita pada kebinasaan hidup. Yang pertama, sikap yang hendak kita tanamkan dalam hidup kita, yakni sikap menerima Allah sebagai pusat sentral hidup kita dan bukan teknologi atau media sosial sebagai sentral hidup kita. Yang pertama kita tempatkan dalam hidup kita adalah Allah. Sikap yang kedua yang penting bagi kita, yakni jadikanlah media sebagai sarana profetis dan bukan sarana provokatif. Artinya, media sebagai sarana pewartaan iman bagi sesama, bagi orang lain, bukan sarana untuk memprovokasikan hal-hal buruk atau menampilkan tindakan-tindakan yang tidak baik bagi orang lain dan bahkan merusak diri kita sendiri. Kemudian sikap yang ketiga ialah menyadari bahwa sumber kebahagiaan kita adalah bukan gadget, melainkan Kristus adalah sukacita dan kegembiraan kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.